Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang salah satu strategi pengumpulan data pada penelitian kualitatif, yaitu observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati lingkungan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kemudian, apa klasifikasi bentuk dari observasi? Yaitu ada 4, yaitu klasifikasi berdasarkan cara melakukan atau prosedur pelaksanaannya. Kedua, klasifikasi berdasarkan kegiatan. Yang ketiga, pencatatan perilaku yang diobservasi. Dan yang keempat, klasifikasi berdasarkan hal-hal yang diobservasi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan cara melakukan atau prosedur dalam pelaksanaannya, yaitu ada 2, yaitu yang pertama, observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang memiliki ciri pokok, kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya lebih dulu, dan ciri-ciri khusus dari tiap-tiap faktor dalam kategori-kategori itu. Yang kedua, yaitu observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan kegiatan. Klasifikasi berdasarkan kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua yaitu observasi non-partisipan, yaitu fokus mengamati dan mencatat fenomena sebagai pengamat. Yang ketiga, klasifikasi pencatatan perilaku yang diobservasi. Ada 2, yaitu pencatatan menyeluruh dan pencatatan terfokus. Pencatatan menyeluruh biasanya dicatat dalam bentuk naratif record. Pencatatan menyeluruh sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, pencatatan terfokus, hanya unit-unit perilaku tertentu yang dicatat. Yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan hal-hal yang diobservasi. Ada 2, yaitu yang pertama event sampling, hanya mengamati beberapa aspek tingkah laku saja pada suatu saat tertentu. Yang kedua time sampling, yaitu mengamati dan mencatat apa saja yang dilakukan individu dalam waktu tertentu. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan observasi. Kelebihan observasi yaitu yang pertama, merupakan alat yang murah, mudah dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala, tidak tergantung pada self-report dari pengamat. Yang kedua yaitu banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara, namun dapat diobservasi. Yang ketiga yaitu dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan peneliti lebih dari seorang yang terampil dalam pemakaian alat pencatatan. Yang keempat yaitu memberi hasil yang akurat dan digunakan sebagai acuan. Kemudian kelemahan observasi. Yang pertama, jika mengetahui diamati, orang yang diteliti kadang dengan maksud tertentu sengaja menimbulkan kesan baik atau sebaliknya. Kesan yang muncul pada diri peneliti ini disebut sebagai halo effect. Kesan umum yang positif mendorong peneliti hanya mencatat sesuai dengan harapan. Sebaliknya, kesan umum yang negatif membuat peneliti akan mencatat segala hal yang negatif dari suatu yang diteliti, sehingga menimbulkan kerugian pada si suatu yang diteliti tersebut. Yang kedua yaitu umumnya, orang yang diobservasi merasa terganggu atau tidak nyaman, sehingga akan melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya.
Kondisi itu disebut sebagai Hawthorne effect, yaitu tingkah yang akan diobservasi diatur sedemikian rupa sehingga tidak alamiah dan yang diteliti cenderung menampilkan tingkah laku yang baik. Yang ketiga yaitu peneliti masih berpengaruh dengan pengamatan sebelumnya. Jika peneliti melakukan observasi sebelumnya, maka kesan pengamatan observasi sebelumnya ini mempengaruhi kesan observasi berikutnya sehingga timbul bias. Yang keempat, proyeksi atau refleksi, yaitu kecenderungan peneliti untuk menghubungkan kejadian atau situasi yang pernah dialaminya ke dalam diri yang diteliti. Kondisi ini bisa menyebabkan peneliti secara tidak langsung memasukkan sifat-sifat tertentu sebagai data, tetapi sifat-sifat tersebut sebenarnya bukan sifat dari yang diteliti, melainkan sifatnya sendiri yang diproyeksikan pada penelitian. Yang kelima, peneliti yang dikenal dan disegani oleh subjek bisa mempengaruhi perilaku subjek sehingga perilaku yang ditampilkannya akan cenderung dibuat-buat dan menimbulkan situasi yang kaku. Untuk menghindari hal tersebut, maka peneliti perlu mendesain sedemikian rupa agar subjek tidak merasa sedang diamati. Yang keenam, yaitu menghasilkan data yang banyak dan kadang tidak sistematis sehingga menyulitkan peneliti untuk melakukan analisisnya. Ketujuh, yaitu membutuhkan waktu yang lama mengingat peristiwa tidak selalu dapat diramalkan. Yang kedelapan, banyak peristiwa yang tidak dapat dilakukan dengan cara observasi langsung, seperti kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.